Halo teman-teman pengampu mata kuliah Public Speaking and Personal Branding. Pada pertemuan ke-9, saya akan menjelaskan mengenai peran fasilitator dan teknik memberikan instruksi dan akan kita kaitkan dengan public speaking. Baik, jadi sebenarnya fasilitator itu apa sih? Nah, fasilitator itu berbeda dengan narasumber. Jika narasumber tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan sesuai dengan expertise mereka masing-masing ya kepada audiensnya. Sementara fasilitator sendiri merupakan individu yang bertugas memandu jalannya diskusi, presentasi, atau kegiatan kelompok agar berjalan lancar dan produktif. Nah, fasilitator ini bukanlah pemimpin yang memberikan arahan mutlak, tapi pendukung yang membantu kelompok mencapai tujuan dengan partisipasi aktif dari semua anggota. Contoh, misalkan teman-teman memandu para mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru ini teman-teman ingin mengetahui sebenarnya apa sih kekhawatiran mereka ketika menjadi mahasiswa di ilmu komunikasi. Lalu mereka dibagi di beberapa kelompok, mereka menuliskan kekhawatiran mereka di post-it, terus mereka tempelkan. Nah, cara teman-teman meminta mahasiswa untuk menunjukkan kekhawatiran mereka di post-it itu adalah seorang fasilitator. Sementara kalau narasumber dia akan berbicara bukan di depan umum. Kekhawatiran adalah sebagai mahasiswa biasanya teman-teman khawatir. Nah, itu dari perspektif narasumber ya, tapi ini menggali dari audiensnya. Itulah seorang fasilitator. Singkatnya seperti itu. Nah, lalu kenapa sih harus ada fasilitator gitu kan? Lalu apa pentingnya peran fasilitator dalam komunikasi dan public speaking? Yang pertama ada membantu struktur diskusi. Fasilitator ini memang mengarahkan ke kegiatan yang audience center. Jadi audiensnya tuh yang bergerak. Ya, kegiatan di mana audiensnya yang mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat, bahkan sampai merancang sebuah solusi. Begitu ya. Bukan kayak seminar. Kalau seminar kan full yang ngomong narasumber. Fasilitator pentingnya di acara-acara seperti itu. Rapat BEM, bisa sekali itu. Keakraban maba. Nah, itu peran penting fasilitator. Karena mereka lah yang membantu kelancaran diskusi itu seperti apa sehingga diskusinya tidak keluar dari topik. Dan hal ini membantu audiens atau partisipan mengikuti alur pembicaraan dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dengan pendekatan yang mendukung fasilitator, mendukung audiens untuk berpartisipasi secara aktif. Ini sangat penting dalam sesi public speaking, di mana keterlibatan audiens mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Poin selanjutnya, memastikan klaritas dan keterlibatan, yaitu fasilitator itu harus membantu memperjelas poin-poin yang disampaikan pembicara dan memastikan bahwa audiens itu benar-benar memahami pesan. Fasilitator juga mendorong tanya jawab dan diskusi untuk memperkuat interaksi. Lalu poin selanjutnya ada mengelola konflik atau ketegangan, di mana dalam diskusi yang melibatkan banyak partisipan, perbedaan pendapat mungkin muncul, dan fasilitator berperan untuk mengelola konflik secara netral dan menjaga suasana tetap kondusif. Selanjutnya, mempermudah pengambilan keputusan bersama dalam sesi di mana kolaborasi atau keputusan kelompok dibutuhkan, fasilitator membantu mengarahkan pembahasan agar efisien dan produktif, menghindari kebuntuan atau pembicaraan yang berlarut-larut. Jadi fasilitator itu sekaligus mengarahkan mau bahasanya kayak gimana, mengarahkan eh, audiensnya supaya ada hasil dan produktif, dan supaya nggak keluar dari topik dan juga tidak terlalu panjang durasinya. Itu perannya fasilitator. Lalu apa saja peran dan tanggung jawab fasilitator? Yaitu mereka fokus di prosesnya, ya, bukan isinya. Karena mereka bukan speaker dalam seminar. Mereka menjaga dan mengarahkan proses kegiatan diskusi. Mereka tidak ikut menentukan hasil diskusi, enggak. Hasil diskusi milik audiens, ya. Dan mereka memastikan jalannya diskusi tetap terstruktur dan terfokus. Contoh, lagi ngerapatin, aduh parkiran di UM kurang buat mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? Ya, fasilitator dalam rapat tidak menentukan kita harus melarang mahasiswa naik sepeda, tidak. Tapi fasilitator mengarahkan mungkin oke dari pihak mahasiswa, bagaimana menurut kamu tentang parkiran? Dari pihak rektorat, bagaimana menurut Anda? Nah, jadi nanti yang menentukan apa isinya atau hasil diskusinya pesertanya. Fasilitator membantu ada hasil diskusinya, begitu. Fasilitator juga mengelola dinamika
kelompok dan mereka harus peka terhadap dinamika kelompok termasuk interaksi antara anggotanya. Tidak boleh ada individu yang mendominasi dan tidak boleh ada individu yang teralienasi. Semua harus berperan begitu. Itu tugas fasilitator. Oke? Kemudian tugas dan tanggung jawab lainnya yaitu menciptakan lingkungan aman dan inklusif, memastikan keterlibatan peserta, mengelola waktu diskusi, serta menyusun dan menjaga agenda. Tidak berbeda jauh seperti slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, tugas dan tanggung jawab fasilitator dalam public speaking itu yaitu ada memimpin diskusi dan juga menjaga alur diskusi, kemudian mereka juga menjaga suasana yang kondusif, mereka juga menghargai setiap partisipasi dan memberikan feedback yang membangun. Jadi feedbacknya tidak menjatuhkan. Feedbacknya adalah seandainya contoh feedback membangun. Misalkan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Fokusnya adalah, oke, sudah bagus ya. Poin-poin ininya, fokus di poin yang sudah bagus dulu. Nextnya, tapi sepertinya harus diimprove. Nah, diimprove cara penyampaiannya atau apanya. Itu yang dimaksud dengan umpan balik yang membangun. Nah, karena fasilitator ini akan sering sekali memberikan instruksi, ya, maka ada 7 rules for giving instruction for facilitator, ya. Yang pertama, jelaskan tujuan dengan jelas. Teman-teman jika menjadi fasilitator harus clear ke audiens, kita mau ngapain? Contoh, mau ice breaking. Jelaskan, oke, ice breakingnya adalah kita akan menggerakkan seluruh bagian tubuh kita di pagi hari ini supaya nggak ngantuk, supaya siap menerima materi. Supaya teman-teman diskusinya bisa jos. Maka kita ice breaking dulu, seperti itu. 2, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kalau orang komunikasi, kita ngomong mengenai feedback, audience, engagement, kita mungkin paham. Tapi ternyata, wah, yang kita fasilitatorin anak-anak SMA kelas 1, kelas 10, nggak paham. Maka gunakan bahasanya yang diketahui oleh halayak umum. Yang ketiga, instruksinya harus bertahap. Nah, instruksi itu boleh banyak, tapi ketika menyampaikan maksimal 3. Contoh, instruksinya 5 nih Mbak. Nggak boleh kamu ngasih instruksi ke audiens. Pertama, teman-teman berdiri. Kedua, ambil bendera warna merah. Ketiga, lari ke temennya. Terus keempat, temennya masukin benderanya ke botol. Wah, pusing. Maka instruksi bertahap itu maksimal 3 dulu. Oke? Baik, teman-teman berdiri semua. Setelah berdiri, cari pasangan temennya berdua-berdua. Jika sudah berdua-berdua, teman-teman pilih nama kelompok. Wah, itu sampai situ dulu. Ya, jadi nggak boleh sampai 5 atau sampai 6 nggak boleh. 3 dulu. Itu maksimal. Tapi kalau mau dibuat dua, 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 it's okay. Nah, misalkan mau dibuat dua-dua, teman-teman berdiri, cari teman dulu, berdua. Oke, sudah semuanya baik. Instruksi selanjutnya, setelah mendapatkan teman, pilih nama kelompok. Setelah memilih nama kelompok, ambil bendera di belakang kalian. Contohnya nih, misalkan. Nah, jadi 2. Setelah itu, oke, silahkan diambil dulu benderanya. Setelah selesai ngambil bendera, kasih lagi instruksi. Itu yang namanya instruksi secara bertahap. Yang keempat, kasih contoh atau demonstrasi. Misal, ice breaking nih, sweet-sweetan. Kasih contoh, 2 orang atau 3 orang disuruh ke depan untuk memberikan contoh kepada audiens. Yang kelima, periksa pemahaman peserta dengan cara apa? Make sure lagi, ditanyakan ulang. Jadi tadi habis menyebutkan nama, habis memilih nama kelompok, teman-teman harus ngapain? Ambil bendera. Oke, berarti sudah paham ya. Caranya mereka tahu paham atau enggak, ajukan pertanyaan. Yang keenam, dukung dan dorong peserta selama proses. Maksudnya jika ada peserta yang kurang aktif, ayo ayo cepet 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 cari teman, ayo cari teman gitu. Siapa nih yang belum punya teman? Nah, kayak gitu. Yang ketujuh, sederhanakan dan persingkat jika mungkin. Jadi instruksi itu jangan terlalu panjang. Kalau ternyata bisa 3 step aja tidak 5, ya sudah, why not dilakukan itu ya. Seperti itu. Rules for giving instruction. Lalu ada 4 langkah-langkah dalam memberikan instruksi. Yang pertama, lakukan persiapan, tentukan tujuan dan buat rencana instruksinya seperti apa.
Oke, rencana instruksinya mau ngapain ya? Per part-partnya harus teman-teman tulis. Jangan lupa tujuannya harus dikasih tahu. Lalu penyampaian, yaitu instruksinya suara jelas dan bahasa sederhana. Jangan lupa body language. Dan diverifikasi. Tanyakan untuk memastikan pemahaman. Dan yang terakhir adalah pendukung. Tetap tersedia untuk menjawab pertanyaan. Jadi, teman-teman harus selalu ready, misalkan audiens atau teman-teman kamu tidak paham dan mau bertanya. Saya rasa itu ya materi singkat yang bisa saya berikan mengenai fasilitator, tidak perlu berkepanjangan karena ada tugas lebih lanjut, yaitu ada di si Pejar juga, silakan dibaca, di mana saya minta teman-teman jadi fasilitator dan memberikan sesi instruksi. Oke, nah ini bisa teman-teman lakukan dengan merekam diri sendiri, tapi nilainya akan lebih besar apabila teman-teman melakukan ini real life dan ada penontonnya. Ya, kasih instruksi tentang topik tertentu. Saya ngasih contoh nih, misalkan kalian mau recording Zoom aja ya, pilih topik sederhana seperti cara membuat presentasi PowerPoint yang efektif atau langkah-langkah membuat podcast. Tapi kan ini kan tidak ada audiensnya. Ini kalian bisa nyoba kalau mau merekam sendiri. Tapi kalau misalkan mau nyoba di tempat magang teman-teman, memberikan instruksi, ya kan, teman yang lain suruh ngerekord. Itu juga bisa saya jadikan penilaian. Video diunggah di platform Si Pejar, oke? Atau masukkan di Google Drive dan input linknya. Deadline-nya adalah 7 November 2024, jam 23.59. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan diisi absensinya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.